Halo, kembali lagi bersama saya admin channel Aksi 10. Kali ini kita membahas tentang kemunculan Uchiha Kazuto dalam pertempuran di Kirigakure. Oke, mari kita bahas. Di tengah padang pertempuran yang sunyi setelah kekalahan mereka, Uzumaki Saruto berdiri di tepi tebing, tatapan matanya penuh dengan kebingungan dan putus asa. Di bawahnya, lembah dipenuhi dengan jejak kehancuran, sisa-sisa bentrokan antara timnya dan aliansi desa Uzumakure, Takigakure, dan Amegakure. Mereka telah kalah telak. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Saruto pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Tangan kanannya gemetar, menggenggam kunai yang sudah tumpul, dan darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Tak jauh darinya, Uchiha Baiyu menatap lurus ke arah langit, wajahnya tak menunjukkan emosi. Kita kalah, Saruto, kata Baiyu akhirnya, suaranya dingin dan tegas. Raiga telah diculik, dan mereka akan melakukan sesuatu yang lebih buruk dari sekadar menahannya. Ini bukan waktunya untuk terjebak dalam keputusasaan. Saruto mengepalkan tangan, tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kekuatan mereka terlalu besar, Uzumaki Rasya dengan elemen peledaknya, Uzumaki Mirsa dengan elemen magmanya, ditambah lagi Kuga dengan jutsu rambut pengikatnya, dan Shinomiya dengan serbuk bunga peledaknya. Mereka semua adalah musuh yang tak terkalahkan. Baiyu mendekati Saruto dengan langkah cepat, matanya menyala penuh amarah. Apakah itu yang akan kau katakan pada Raiga? Bahwa kau menyerah? Bahwa kau terlalu lemah untuk melindunginya? Cukup, Baiyu, sergah Norayanara, yang berdiri tak jauh dari mereka. Ini bukan hanya kesalahan Saruto. Kita semua terlibat dalam ini. Tapi menyalahkan satu sama lain tidak akan menyelesaikan apapun. Raisin Lee, yang berusaha bangkit meskipun tubuhnya dipenuhi luka, mengangguk setuju. Yang penting sekarang adalah menyusun strategi. Kita tidak bisa membiarkan Raiga berada di tangan mereka terlalu lama. Baiyu mendengus, namun akhirnya melunak. Saruto, kau harus memimpin, kau tahu Raiga lebih baik dari kami semua, kau tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Saruto mengangguk pelan, walaupun keraguan masih membayang di wajahnya. Dia tahu bahwa waktu mereka terbatas. Raiga Yamanaka, teman seperjuangan mereka, diculik untuk alasan yang lebih besar daripada sekadar sandera. Mereka semua mendengar desas-desus bahwa pemimpin Uzumakure, Uzumaki Raijin, memiliki rencana jahat, mengambil sel-sel dari Raiga Yamanaka dan mengimplannya ke Uzumaki Kuroto agar bisa mendapatkan kekuatan Mokuton, kekuatan legendaris yang pernah dimiliki Hashirama Senju. Sial, gumam Saruto, kita harus bergerak cepat. Aku akan menyusun rencana, tapi kita harus bertindak sekarang. Di markas aliansi Uzumakure, Takigakure, dan Amegakure, suasana tegang. Raiga Yamanaka terbaring di meja operasi, di sekelilingnya alat-alat medis kuno yang rumit dan tampak menakutkan. Di sampingnya, Uzumaki Raijin berdiri, senyum dingin menghiasi wajahnya. Kita hampir sampai pada tahap akhir, kata Raijin pelan. Sel Raiga Yamanaka akan memberikan kekuatan yang selama ini dicari oleh Kuroto. Dengan Mokuton di tangannya, kekuatan aliansi kita akan tak terkalahkan. Di sudut ruangan, Uzumaki Kuroto berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tahu apa yang akan terjadi, dan dia siap menerima kekuatan yang akan membuatnya menjadi pahlawan baru di mata desa. Di sisi lain, dia merasakan adanya beban moral. Apa yang mereka lakukan kepada Raiga adalah hal yang keji. Namun demi kekuatan, semua pengorbanan itu dianggap layak. Lanjutkan operasinya, perintah Raijin. Kembali ke kelompok Saruto, malam itu mereka berkemah di hutan yang gelap. Saruto telah menyusun rencana penyelamatan, tapi sebelum mereka sempat bergerak, langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Baiyu segera berdiri, tangannya bersiap di gagang katana. Norayanara juga bersiaga, begitu pula Raisin Lee. Mereka semua merasa kehadiran yang kuat mendekat. Dari balik bayangan pepohonan, muncul sosok laki-laki dengan rambut hitam panjang, matanya berkilauan dalam gelap. Mata itu, Eternal Mangekyo Saringan. Siapa kau? Teriak Baiyu dengan penuh kewaspadaan, tangannya semakin erat menggenggam katana. Namun sebelum laki-laki itu sempat menjawab, Saruto mengangkat tangannya, menenangkan yang lain. Tenang, teman-teman, dia bukan musuh. Dia adalah pamanku. Sosok itu melangkah maju, dan kini wajahnya lebih jelas terlihat di bawah cahaya bulan. Dialah Uchiha Kazuto, adik dari Uchiha Sarada, dan anak kedua dari Uchiha Sasuke dan Haruno Sakura. Uchiha Kazuto, gumam Baiyu pelan, menurunkan pedangnya meskipun rasa waspada masih membayang di matanya. Kazuto tersenyum tipis. Aku mendengar kalian dalam masalah. Saruto, aku di sini untuk membantu. Kau, pamanku, tanya Saruto, masih sulit mempercayai hal itu. Apa yang membawamu ke sini? Kazuto menatap Saruto dengan pandangan penuh harapan.
Aku tahu tentang Raiga Yamanaka dan rencana Uzumaki Raijin. Aku tak bisa diam saja membiarkan mereka mendapatkan kekuatan Mokuton. Kau butuh bantuan, dan aku akan membantu kalian dalam perang ini. Pagi harinya, setelah semua strategi disusun dengan matang, tim Saruto sudah bersiap berangkat. Namun sebelum mereka bisa pergi, seorang utusan dari desa Kirigakure tiba, membawa kabar penting. Sang Mizukage menerima surat dari Raigakure, kata utusan itu. Raikage Darui mengutus anaknya, bersama dua pengawalnya, Re dan Z, untuk bergabung dalam pertempuran ini. Saruto terkejut. Jadi, kita akan mendapatkan bantuan dari Raigakure. Utusan itu mengangguk, betul, mereka akan tiba dalam beberapa hari dan bergabung dengan kalian dalam misi penyelamatan. Dengan kabar itu, semangat Saruto dan timnya sedikit terangkat. Meskipun ancaman dari aliansi desa Takigakure, Uzumakure, dan Amegakure masih sangat besar, setidaknya mereka tidak sendirian. Mereka punya sekutu baru, dan dengan bantuan Uchiha Kazuto serta tim dari Raigakure, harapan mereka untuk menyelamatkan Raiga Yamanaka kembali menyala. Baiklah, kata Saruto sambil menghela napas panjang, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Kita akan bergerak sekarang, dan kali ini, kita akan menang. Di tengah hutan lebat, di dalam markas persembunyian rahasia Ginji, angin bertiup kencang, membawa aroma pertempuran yang akan segera pecah. Saruto Uzumaki, Gyou Uchiha, dan Kazuto Uchiha berdiri berhadapan dengan sekumpulan ninja yang dikenal dengan kekuatan luar biasa. Rencana untuk menyelamatkan Raiga Yamanaka telah dimulai, tetapi mereka tidak mengira bahwa lawan mereka adalah musuh yang sangat kuat. Ini dia, kata Saruto, menatap markas rahasia dengan tatapan penuh tekad. Kita harus segera masuk dan menyelamatkan Raiga. Gyou, dengan Susanoo Eternal Mangekyo saringan yang menyala di belakangnya, menjawab, aku sudah siap, mari kita tunjukkan kekuatan kita. Kazuto, yang berdiri di samping mereka, menambahkan, kita tidak bisa meremehkan mereka. Mereka memiliki berbagai kemampuan yang sangat berbahaya. Saya juga sudah siap, suara lembut datang dari Noraya Nara, yang muncul di sisi mereka. Strategi dan taktik akan sangat penting di sini. Benar, kita harus hati-hati. Raishin Lee bergabung, menyiapkan tekniknya, setiap gerakan kita harus terencana. Begitu mereka memasuki markas, suasana menjadi tegang. Kuga, pengguna jutsu rambut pengikat, muncul dari kegelapan, kau tidak akan melangkah lebih jauh, serunya, dengan rambutnya yang melilit seperti ular. Saruto melangkah maju, kami tidak punya waktu untuk bermain-main, kami di sini untuk menyelamatkan Raiga. Dengan sigap, Kuga menyerang, tetapi Noraya segera menggunakan jutsu bayangan untuk mengalihkan perhatian. Sekarang, teriaknya, memberi tanda kepada yang lain untuk menyerang. Amaterasu, Gyou mengeluarkan jutsu berapi-api, menciptakan bola api hitam yang membakar segalanya di sekitarnya. Lindungi dirimu, Kazuto berteriak sambil memanggil Genjutsu Tsukuyomi, mencoba menjerat Kuga dalam ilusi. Namun, dari belakang, Shinomiya tiba-tiba muncul, melemparkan serbuk bunga peledak yang meledak dengan suara keras. Kau pikir itu cukup? Sini kuperlihatkan kekuatanku. Raishin dengan cepat mengaktifkan teknik petirnya. Lindungi diri kalian. Dia mengarahkan petirnya ke arah Shinomiya, tetapi di saat bersamaan, Ursha Ginji muncul dengan hewan raksasanya, mengguncang tanah. Sial, teriak Saruto, kita perlu membagi tugas, Paman Kazuto, bantu Noraya, aku dan Gyou akan menghadap Rasya. Kazuto mengangguk. Baiklah, ayo, Noraya. Saruto dan Gyou bergerak cepat menuju pusat markas, di mana Rasya Ginji menunggu. Rasya, dengan senyuman sombong, berkata, kau datang lebih cepat dari yang kutunggu. Siapakah yang akan menyelamatkan Raiga jika kau berakhir di sini? Kami tidak akan kalah, jawab Saruto, menyiapkan elemen peledak yang dia bawa. Jika begitu, buktikan. Rasya menjawab, mengaktifkan segel Uzumaki dan melepaskan elemen magma yang membara. Gyou berusaha menghalau serangan itu dengan Susanoo-nya. Saruto, cepat serang dia sekarang. Dengan cepat, Saruto melemparkan kertas peledak, tetapi Rasya menanggapinya dengan serangan balik, menciptakan gelombang magma yang menghancurkan. Di luar, situasi tidak kalah sengit. Pengguna elemen laser, muncul di tengah kerumunan. Aku akan membantu kalian. Dia mengarahkan laser ke arah Ursha, yang sedang berjuang melawan Raishin dan Noraya. Lindungi dirimu, teriak Raishin, tetapi Ursa mengarahkan hewan raksasanya untuk menghadapi serangan. Jangan meremehkan kami, jawab Ursha, memanggil makhluk besar untuk melindungi diri mereka. Ini gila, Noraya berteriak, mengatur strategi baru. Kita harus bersatu. Sementara itu, di dalam markas, Kazuto dan Noraya terus berjuang melawan Kuga dan Shinomiya. Kita harus menemukan Raiga. Kazuto terengah-engah.
berusaha menangkis serangan. Tunggu, Noraya tiba-tiba berteriak, ada pintu rahasia di sebelah kiri. Mereka segera bergerak ke arah pintu tersebut, menemukan Raiga terkurung di dalam segel. Raiga, Kazuto berteriak, melepaskan jutsu untuk menghancurkan segel. Cepat, mereka akan datang, Raiga mengingatkan, terlihat lemah tetapi bertekad. Lakukan. Noraya membantu Kazuto melepaskan Raiga, dan ketiganya segera berlari keluar. Kembali ke Saruto dan Gyou, situasi semakin rumit. Rasya telah mengeluarkan kekuatan penuh, dan magma mulai menyelimuti area pertempuran. Kau tidak akan bisa menang. Rasya mentertawakan mereka. Tunggu, ini belum berakhir. Saruto mengumpulkan cakra untuk serangan terakhir. Ayo, Gyou. Gyou mengangguk, Susanoo, bersiaplah, mereka bersatu, menciptakan gelombang energi yang luar biasa. Sementara itu, Kazuto, Noraya, dan Raiga bertemu dengan Raishin, dan yang lainnya. Kita harus bersatu, jika tidak, kita akan kalah, Raiga berteriak. Dengan penuh keberanian, mereka semua bersatu, mempersiapkan teknik serangan gabungan. Ini adalah satu-satunya cara, Saruto berteriak, dengan mata penuh semangat. Gyou menambahkan, bersama kita bisa mengalahkan mereka. Sekarang, teriak Noraya, dan semua kekuatan mereka digabungkan. Gelombang energi meledak ke arah Rasya, menghancurkan magma dan menyapu semua musuh. Setelah ledakan hebat, area di sekeliling mereka dipenuhi asap. Saat debu mengendap, terlihat Rasya terjatuh, kekuatannya hancur. Kau, tidak mungkin, dia terengah-engah. Sekarang, kita bisa menyelamatkan Raiga, Saruto berteriak penuh semangat. Raiga tersenyum lemah, tetapi penuh rasa syukur. Terima kasih, teman-teman. Kalian telah menyelamatkanku. Aku bisa merasakan energi cakra yang tidak biasa, ujar mengamati sekeliling dengan waspada. Di depan, mereka, teriak menunjuk ke arah sekelompok ninja Uzugakure yang bersiap menyerang. Dari kelompok itu, muncul Rasya, yang memiliki kemampuan elemen peledak. Kalian tidak akan menghentikan kami, Kirigakure akan jatuh ke tangan kami, teriaknya dengan suara penuh percaya diri. Gyou mengeluarkan Amaterasu, memanipulasi api hitam untuk menyerang Rasya. Ini untuk menghentikan ambisimu, teriaknya. Namun, Rasya dengan cepat membuat segel, menciptakan perisai yang memblokir api tersebut. Kau pikir itu cukup? Ia menyeringai, melepaskan ledakan cakra yang menghancurkan sekelilingnya. Saruto, kita tidak bisa membiarkan dia bergerak bebas, Kazuto berteriak, segera menggunakan Tsukuyomi untuk mencoba mengendalikan Rasya. Di sisi lain, Mirsa, pengguna elemen magma, muncul dan menyerang mereka. Kalian sudah terlambat, Kirigakure adalah milik kami sekarang, ia melepaskan serangan magma yang membara. Raiga, dengan sigap, menggunakan teknik segelnya untuk mengendalikan magma, kita harus menahan mereka, tidak boleh ada yang melewati kita, serunya. Kuga, yang berperan sebagai pengikat, segera menggunakan jutsu rambutnya untuk menjebak musuh, ikatan ini tidak akan terputus. Pertarungan berlangsung sengit, Shinomiya, yang berada di belakang Mirsa, menggunakan serbuk bunga peledak untuk melindungi rekan-rekannya, ambil ini, ledakan besar mengguncang area sekitar, membuat tim Saruto terdesak. Bersatu, kita harus bertarung sebagai tim, Saruto berteriak, meskipun suara di sekitarnya hampir tenggelam oleh ledakan. Dengan semua kekuatan mereka, Saruto dan timnya berusaha menghentikan serangan, tapi Rasya dan Mirsa terus-menerus menyerang. Arsa Ginji, yang memiliki kekuatan origami, menciptakan monster kertas yang menyerang Saruto. Kalian tidak bisa melawan seni, teriaknya. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Kazuto berusaha memfokuskan cakra untuk Tsukuyomi lagi. Tapi Rasya berhasil melepaskan diri dari Genjutsu. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan, teriaknya, semakin membuat mereka terdesak. Saat keadaan semakin genting, Ursa Ginji, yang dapat memanggil hewan raksasa, memanggil makhluk besar untuk menyerang mereka. Kami akan mengakhiri perlawanan kalian di sini, serunya. Tidak, kita tidak bisa kalah sekarang, Saruto bertekad, memanggil kekuatan Susanunya. Jika perlu, kita bisa mundur, kata memperhatikan situasi yang semakin buruk. Dengan pertarungan yang semakin kacau, Saruto mulai meragukan kekuatan mereka. Kita tidak akan bisa menang melawan semua ini. Jika kita tidak mundur sekarang, kita akan kalah. Gyou menjawab, dengan napas berat. Baiklah, kita harus menggunakan Jikukan Ninjutsu untuk kembali ke Konoha. Saruto memutuskan. Mereka bersatu, mengaktifkan Jikukan Ninjutsu milik Gyou. Ayo cepat, kita harus pergi sebelum terlambat, ucap Saruto. Dengan cepat, mereka menghilang dari tempat pertarungan, meninggalkan kebisingan di belakang mereka. Setelah mundur, aliansi Uzugakure berhasil menguasai desa Kirigakure tanpa halangan.
Kudeta ini akan mengubah segalanya. Rasya bersorak, melihat kekacauan yang terjadi. Mizukage yang sebelumnya berkuasa, kini terjebak dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kalian tidak akan bisa bertahan lama, teriaknya, meskipun ia terpojok. Tidak ada tempat untukmu di sini, jawab Rasya, menatap tajam. Ketika semua tampak beres, klan Yuki yang dipimpin oleh Hakai muncul. Kami bergabung dengan Uzugakure, katanya, menambah kekuatan aliansi tersebut. Dengan kekuatan salju dan es, kami akan menguasai lebih banyak lagi. Hakai melanjutkan, tersenyum lebar. Di Konoha, Saruto dan timnya berkumpul untuk membahas situasi. Mereka sudah menguasai Kirigakure, kita harus mencari cara untuk merebut kembali desa itu, kata Saruto. Dengan kekuatan klan Yuki di sisi mereka, ini akan sangat sulit, ujar Rei. Namun, kita tidak bisa mundur selamanya. Kita perlu mencari cara untuk memperkuat diri, Kazuto menambahkan. Mereka mulai merencanakan strategi baru untuk menghadapi aliansi Uzugakure. Kita harus menggunakan semua sumber daya yang ada untuk merebut kembali Kirigakure, Saruto menegaskan. Byo menambahkan, kita perlu mengumpulkan sekutu di seluruh negara ninja untuk menghadapi mereka. Dengan rencana yang matang, Saruto dan timnya bersiap untuk kembali ke Kirigakure. Kita tidak akan membiarkan mereka menang, ujarnya. Raiga menanggapi, kita akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar dan mengalahkan mereka. Setelah pertempuran yang mengguncang, Saruto Uchiha Bayu dan Uchiha Kazuto, bersama rekan-rekannya, menghadapi kekalahan telak melawan aliansi Uzugakure, Takegakure, dan Amegakure. Pertarungan itu berlangsung di medan yang keras dan dipenuhi dengan kekuatan jutsu yang sangat destruktif. Sinar-sinar cahaya dan ledakan yang disebabkan oleh elemen peledak menghujani medan tempur, membuat suasana semakin menegangkan. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga, mereka tidak dapat menandingi kekuatan aliansi yang dipimpin oleh shinobi tangguh yang telah lama berlatih dalam kombinasi elemen. Setelah melarikan diri dengan penuh rasa malu, mereka kembali ke desa Konoha, tempat yang selalu menjadi rumah dan sumber kekuatan bagi mereka. Setibanya, Norayanara, salah satu anggota tim, segera melapor kepada Hokage ke-9, Konohamaru. Dalam rapat yang mendesak tersebut, Konohamaru mendengarkan dengan seksama laporan mereka, matanya membulat saat mendengar rincian tentang kekuatan Uzugakure yang kini terlihat semakin mengerikan. Tidak mungkin, kekuatan mereka benar-benar di luar dugaan kita, ujar Konohamaru, wajahnya tampak cemas. Ia kemudian menghubungi Raikage, Tsuchikage, dan Kazekage, mendiskusikan langkah selanjutnya untuk menghadapi ancaman yang semakin nyata ini. Rapat yang diadakan melalui telepati memberikan tantangan tersendiri, karena semua pemimpin desa harus mengumpulkan pikiran dan strategi mereka dengan sangat cepat dan efisien. Dalam rapat tersebut, putra Raikage, memberikan laporan tambahan. Kekuatan aliansi ini terdiri dari para ninja yang tidak hanya memiliki keahlian bertarung, tetapi juga teknik yang dapat menghancurkan kita dalam sekejap. Mereka memiliki Kage Magma, pengendali elemen peledak, dan sekarang juga Mokuton serta pengendali kertas, ujarnya dengan nada serius. Ketegangan semakin meningkat saat mereka menyadari bahwa kekuatan aliansi ini telah bersatu dengan kekuatan klan Yuki, yang seharusnya menjadi sekutu mereka, namun kini malah berkhianat. Tsuchikage mencetuskan pemikiran yang mengganggu. Saya curiga mereka juga menerima bantuan dari klan Iburi, yang memiliki kemampuan elemen asap. Namun, kita tahu bahwa jutsu elemen Jinton yang menjadi kelemahan mereka telah hilang dari peradaban kita. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Sementara itu, di sudut desa yang sepi, Saruto Uzumaki merasa hancur. Ia tidak pernah membayangkan kekalahan akan sedalam ini. Dalam keresahan hatinya, ia mencari ayahnya, Boruto Uzumaki, yang sekarang telah menjadi sosok yang sangat dihormati dan kuat. Saruto menceritakan semua perasaannya, bagaimana kekalahan itu membuatnya merasa tidak berdaya dan bagaimana ia ingin bangkit kembali. Ayah, aku merasa seperti kami tidak ada artinya. Bagaimana mungkin kami bisa mengalahkan mereka? Tanya Saruto dengan suara bergetar. Boruto menatapnya dengan penuh pengertian. Saruto, kau harus tahu bahwa setiap kekalahan adalah pelajaran. Ada kekuatan yang tidak kau sadari. Lihatlah mata Jougan yang kau miliki. Itu adalah warisan dari kami, dan jika kau bisa mengendalikannya, kau akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Mendengar kata-kata ayahnya, Saruto merasa harapan mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia meminta Boruto untuk melatihnya dalam mengendalikan Jougan. Aku ingin mempelajari semua yang kau tahu, ayah. Aku tidak akan membiarkan desa Konoha hancur begitu saja. Di sisi lain, Bayu memutuskan untuk meningkatkan kekuatan Amaterasu naturalnya dengan berlatih di bawah bimbingan Amado, seorang ahli teknik yang diakui.
Latihan ini sangat berat, namun Bayu tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa kemampuan Amaterasu-nya bisa menjadi kunci dalam pertempuran selanjutnya. Narayana, yang memiliki potensi luar biasa dalam elemen bayangan, dilatih oleh ayahnya, si Kadai, dan ibunya, Sumire. Mereka mengajarkan berbagai teknik untuk memanggil Kuchiyose rusa raksasa, makhluk yang akan membantunya dalam pertempuran. Rai Shinli, yang berfokus pada penguasaan taijutsu, berlatih keras setiap hari. Ia bertekad untuk membuka gerbang ke-10 dari teknik taijutsu, menguasai pukulan dan tendangannya hingga dapat menghadapi musuh dengan kekuatan penuh. Latihan ini sangat melelahkan, tetapi bagi Rai Shin, semua rasa sakit itu akan terbayar saat ia dapat melindungi teman-temannya. Raiga Yamanakan, yang merasakan beban berat akibat kekalahan, berlatih untuk mengendalikan Jubi di bawah bimbingan Himawari. Meskipun Raiga memiliki kemampuan yang hebat, ia menyadari bahwa semangat juang dari aliansi Uzugakure mampu mengalahkannya. Dalam latihan, Raiga berusaha memahami kekuatan Jubi dan bagaimana cara memanfaatkan potensi terbesar dari makhluk legendaris itu. Selama mereka berlatih, berita mengejutkan muncul. Uzugakure telah berhasil menangkap Sanbi dan Rokubi, 2 dari 9 biju. Dengan ini, mereka berencana untuk mencari wadah Jinkuriki untuk kedua monster ini, menandakan bahwa kekuatan aliansi itu semakin berkembang. Keempat desa yang tersisa mulai menyadari bahwa mereka berada di ambang kehancuran, waktu terasa semakin mendesak, dan rasa urgensi untuk bersatu semakin meningkat. Sementara itu, Saruto dan teman-temannya berlatih dengan tekad yang bulat. Mereka harus merebut kembali desa Kirigakure dari cengkeraman Uzugakure. Mereka berkumpul untuk merencanakan strategi, memahami kelemahan dan kekuatan masing-masing, dan bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar. Dalam latihan-latihan mereka berusaha mengasah setiap jutsu dan teknik yang mereka miliki, karena setiap detik sangat berharga. Keberanian mereka menjadi kekuatan, dan rasa persahabatan di antara mereka semakin kuat. Setiap pertemuan, setiap latihan, bukan hanya tentang meningkatkan kekuatan fisik, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan saling mendukung. Mereka belajar dari kekalahan dan menjadikan itu sebagai motivasi untuk bangkit lebih kuat. Dengan tekad dan keberanian yang menggebu, mereka bersiap untuk menghadapi aliansi Uzugakure. Misi mereka kini bukan hanya tentang melawan musuh, tetapi juga tentang melindungi orang-orang yang mereka cintai dan menjaga desa Konoha agar tetap aman dari ancaman yang menghampiri. Perjuangan mereka baru saja dimulai, dan mereka bersumpah untuk tidak pernah menyerah.